Cerita berawal dari seorang ahli bela diri bernama Wan Shaoxi yang hendak mengantarkan kotak giok yang berkaitan dengan paviliun hujan Jinfeng, salah satu kelompok berpengaruh dalam dunia persilatan yang berpegang pada keadilan. Kelompok lain yang bersaing dengan paviliun Jinfeng yaitu sekte Liu Fengban yang berpegang pada keuntungan. Tujuan pertama Shaoxi dalam mengantarkan kotak yaitu desa Xiliu. Di sana, dia akan bertemu penjemputnya untuk ke ibu kota. Saat berada di Xiliu, Shaoxi bertemu dengan Wenro dan Bai Zhaofei yang selanjutnya menjadi teman seperjalanannya. Kotak giok yang terkenal membuat Shaoxi yang membawanya juga diincar, bahkan dikhianati oleh penjemputnya sendiri. Desa Xiliu pun menjadi medan perang dalam semalam. Keesokannya, Shaoxi harus tetap melanjutkan perjalanan, namun dia ditemani oleh kedua teman barunya. Demi keamanan, mereka bertiga memutuskan untuk melewati jalur air dan menumpang pada perahu milik seorang nona yang mengaku sebagai Tian Chun, yang sebenarnya adalah putri dari pemimpin sekte Liu Fengban, Lei Jun. Meskipun dia putri dari pemimpin sekte Liu Fengban, dia justru melindungi para pembawa kotak dan membunuh petarung yang dikirim oleh ayahnya. Ketiga teman pun melanjutkan perjalanan tanpa mengetahui apa-apa. Saat di jalan, Zhaofei sengaja membuat Wenro marah dan pergi. Hal itu dilakukan agar Wenro tidak terlibat hal yang berbahaya. Setelah beberapa waktu, Shaoxi dan Zhaofei sampai di pos Kushui dan memberikan isi kotak yang berupa kertas dengan nama-nama pengkhianat dari paviliun hujan Jinfeng kepada Su Mengzhen. Belum lama Shaoxi meninggalkan Su Mengzhen, datanglah orang-orang paviliun Jinfeng yang justru berusaha membunuh Su Mengzhen bersama dengan 4 dari 8 ketua sekte Liu Fengban. Su Mengzhen yang merupakan salah satu ahli bela diri terkenal dengan julukan pedang sabit merah tentu dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Tapi ketika orang-orang yang ingin membunuhnya terus berdatangan, Shaoxi dan Zhaofei yang sebelumnya hanya mengamati memutuskan untuk ikut membantunya. Karena bantuan itulah, Shaoxi dan Zhaofei akhirnya diangkat sebagai anggota paviliun Jinfeng dan diajak untuk menemui orang-orang penting sekte Liu Fengban di gerbang Poban. Shaoxi yang bertugas menjaga daerah luar gerbang didatangi oleh seseorang yang memakai topeng dan menutupi pedangnya. Mereka berdua lalu terlibat pertarungan dalam diam, menggunakan tenaga dalam. Shaoxi yang berhasil mengatasi setiap serangan membuat orang misterius itu tidak jadi memasuki daerah gerbang Poban dan menggagalkan rencana pembunuhan Su Mengzhen di sana. Su Mengzhen yang berhasil membuat sekte Liu Fengban tidak ikut campur urusan paviliun Jinfeng, lalu kembali ke penginapan, di mana Wenro sudah menunggu teman-temannya itu kembali. Di sana, Su Mengzhen merencanakan cara dia kembali ke paviliun dan menemui ayahnya tanpa tertangkap oleh pengkhianat Wu Zhou. Saat malam tiba, Shaoxi yang menyamar sebagai Su Mengzhen bersama dengan Wenro dan penasehat pergi ke ibu kota. Saat telah sampai, mereka sengaja membuat orang-orang tahu bahwa Su Mengzhen telah kembali. Di lain tempat, Su Mengzhen pergi bersama Zhaofei. Lalu Su Mengzhen menemui Lei Jun dan ternyata mereka berdua adalah pasangan kekasih. Kembali ke ibu kota, Shaoxi dan Wenro telah memasuki kamar penginapan. Wenro yang mengetahui bahwa Shaoxi memakai kaos kaki yang berlubang, lalu menjahitkan yang baru dan memberikan pada Shaoxi di pagi harinya. Pada pukul 9 pagi, Shaoxi bertugas mengalihkan perhatian Wu Zhou bersama para ketua pengikutnya, sedangkan Su Mengzhen menerobos paviliun Jinfeng.
Meskipun sempat mengalami kesulitan di kedua tim, Sumengjen akhirnya dapat menemui ayahnya dan memberikan surat nama pengkhianat kepadanya. Ayahnya lalu mewariskan jabatannya sebagai pemimpin paviliun Jinfeng kepada Sumengjen dan meninggal. Setelah mewarisi jabatan, seluruh anggota patuh pada Sumengjen. Dia lalu mengusir Wuzhou yang telah mengakui kesalahannya. Ketiga sahabat yang berhasil menyelesaikan misi lalu merayakannya dengan minum bersama dan saling mengatakan impian masing-masing. Pagi harinya, ketiga sekawan itu berjanji untuk bertemu di pasar. Tapi karena kenakalan Wenro, mereka jadi dikejar oleh orang-orang dari kedai. Xiaoxi yang tidak menemukan jalan lalu memasuki sebuah bangunan lewat jendela dan menemukan seorang wanita penghibur yang kemudian menjebaknya. Saat berhasil keluar, Xiaoxi justru bertemu dengan Wenro dan Zhou Fei. Wenro yang melihat Xiaoxi tidak berpakaian lengkap dan seorang wanita penghibur merasa kesal dan pergi. Lalu tanpa diduga, orang dari divisi hukum datang dan menangkap Xiaoxi dan Zhou Fei. Mereka yang dibawa ke penjara lalu disiksa karena menteri tidak suka mereka membantu Sumengjen sebelumnya. Setelah disiksa, mereka tidak diberikan makan ataupun minum selain daging mentah. Tuan Menteri yang licik lalu meminta anak buahnya mengirim hadiah petasan pada Sumengjen meskipun paviliun Jinfeng tengah berduka dan mengancam bahwa jika Sumengjen tidak mengunjungi Tuan Menteri, maka Xiaoxi dan Zhou Fei tidak akan dibiarkan hidup. Beberapa hari kemudian, Sumengjen mengunjungi Tuan Menteri dan diminta untuk melakukan tugas di barat laut sebagai ganti kebebasan Xiaoxi dan Zhou Fei. Kesepakatan telah dibuat. Xiaoxi dan Zhou Fei dibebaskan, tapi mereka tidak boleh bergabung bersama paviliun Jinfeng dan ditawarkan bergabung bersama sektor Liu Fengban. Tapi tentu saja, mereka berdua menolak. Xiaoxi dan Zhou Fei kemudian berusaha mencari pekerjaan, tapi karena mereka telah menyinggung sektor Liu Fengban, tidak ada tempat yang mau menerima mereka. Wenro yang melihat kesusahan mereka lalu meminta penasehat untuk membantu. Seorang nenek lalu dikirim untuk menampung mereka di rumahnya. Pada malam harinya, pemimpin sektor Liu Fengban datang untuk membunuh kedua sekawan itu, namun dihalangi oleh Guru Wu. Karena hutang balas budi, pemimpin sektor Liu Fengban terpaksa menghilangkan niatnya. Guru Wu kemudian masuk ke rumah dan bertemu dengan Xiaoxi. Ternyata Guru Wu ini adalah suami dari nenek yang menyewakan kamar. Paginya, Guru Wu bertanya apa kemampuan Xiaoxi dan Zhou Fei yang dapat digunakan untuk menghasilkan uang. Xiaoxi berkata bahwa dia pandai dalam pengobatan, sedangkan Zhou Fei pandai dalam kaligrafi dan lukisan. Mereka pun bekerja sesuai kemampuannya itu. Setelah 1 bulan, pekerjaan mereka tidak menunjukkan peningkatan, dan bahkan toko tempat Xiaoxi bekerja justru dibakar oleh suruhan sektor Liu Fengban. Xiaoxi yang frustasi berniat meminta pertolongan paviliun Jinfeng, namun tidak jadi. Dan di saat yang sama, Zhou Fei dihampiri oleh ketua ketiga sektor Liu Fengban dan dihasut untuk meninggalkan ibu kota dengan mengatakan bahwa Sumengjen dan Xiaoxi telah melakukan hal yang merendahkan harga diri mereka hanya demi melindungi Zhou Fei dan impiannya. Zhou Fei kemudian memutuskan untuk meninggalkan ibu kota sendirian, namun malah bertemu Xiaoxi yang telah mengetahui niatnya untuk pergi. Saat di jalan, mereka berdua dihadang dan dihajar oleh Wenro karena tidak berusaha mencarinya. Wenro kemudian membawa mereka menemui Sumengjen yang memiliki niat untuk menjadikan mereka sebagai saudara sesumpah. Xiaoxi dan Zhou Fei tentu menyetujuinya dengan senang.